Terletak di sebelah timur kota Reog Ponorogo, Desa Paringan di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, menyimpan beragam potensi alam, sejarah, religi, kuliner, kearifan lokal, hingga seni dan budaya. Salah satunya adalah di sektor pertanian yang unggul, subur, dan makmur. Potensi tersebut perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian alam semesta dan juga untuk menyukseskan swasembada pangan nasional. Potensi yang ada ini perlu dilestarikan, lingkungan hidup dan kearifan lokal sebagai alternatif meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab, langkah-langkah itu sebagai upaya mengidentifikasi potensi yang dimiliki, sehingga memiliki daya saing tinggi sebagai potensi pertanian percontohan unggulan di wilayah Jawa Timur nantinya. Desa Paringan mempunyai luas wilayah seluas 625,525 hektar, mempunyai 2.114 kepala keluarga, 38 RT dan 8 RW. Desa Paringan juga mempunyai 4 dukuh, yaitu Dukuh Kerajaan, Bagusan, Semambu, dan Dukuh Kerangkungan. Adapun jumlah keseluruhan penduduknya adalah 6.138 jiwa. Batas-batas wilayah Desa Paringan sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngerogung, Kecamatan Ngebel, dan Desa Semanding, Kecamatan Jenangan. Sebelah selatan berbatasan dengan lahan perhutani, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Wates, Kecamatan Jenangan, dan Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngelayang, Kecamatan Jenangan, dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dari potensi pertanian yang ada saat ini, di Desa Paringan sudah terbentuk kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam naungan Gapoktan Gemah Ripah dari 6 kelompok tani, yaitu kelompok tani makmur, kelompok tani Sari Bumi, kelompok tani Sumber Rejeki, kelompok tani Kerangkungan Makmur, kelompok tani Sari Bumi 2, dan kelompok tani Sidodadi yang ada di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Gapoktan Gemah Ripah berdiri sejak tanggal 20 Juni 2006 dan dikukuhkan pada tanggal 25 Juni 2006 yang lalu. Terbentuknya Gapoktan Gemah Ripah Desa Paringan ini berpedoman dalam Permentan nomor 273/OT160/4/2007 dan mempunyai badan hukum sesuai SK Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 002192 AH 0107 tahun 2016. Gapoktan Gemah Ripah Desa Paringan mempunyai 510 orang anggota. Dari Gapoktan Gemah Ripah inilah untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani yang ada ini lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir. Desa Paringan adalah salah satu dari 15 desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Jenangan. Selain pertaniannya yang sangat subur, Desa Paringan juga salah satu desa yang sangat berprestasi di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur. Prestasi-prestasi yang sudah diraih antara lain pelaku usaha agribisnis terbaik ketiga tingkat Jawa Timur tahun 2007, juara 4 penyaji terbaik kontes jeruk nasional di Telengkung Batu, Jawa Timur tahun 2005, juara harapan 3 pelaku agribisnis tanaman buah jeruk tahun 2008 di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, juara 1 penyuluhan swadaya Kabupaten Ponorogo tahun 2016, juara 1 tingkat kabupaten penilaian Gapoktan berprestasi, juara 3 tingkat Provinsi Jawa Timur penilaian Gapoktan berprestasi, dan yang terakhir adalah peraih juara 1 Adikarya Pangan Nusantara kategori pemberdayaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2019. Dulu saya Tajib, Ketua Gapoktan Gemah Ripah Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Perlu saya sampaikan, Gapoktan Gemah Ripah Desa Paringan merupakan gabungan kelompok tani yang menaungi 6 kelompok tani di Desa Paringan. Dan anggota dari Gapoktan Gemah Ripah sampai saat ini berjumlah 610 anggota. Dari 610 anggota itu
dari masing-masing kelompok antara 50 sampai 80 anggota. Dan di antara 6 kelompok itu yang aktif dan semuanya berkontribusi di Kabupaten sejumlah 510 orang. Program-program yang telah kita jalankan adalah pola tanam, SRI, program-program tanam pertanian, tanaman pangan di Desa Paringan ini, sehingga sampai saat ini sistem tanam sudah berubah dari dulu yang sistem tradisional menjadi sistem modern dan didukung oleh pendamping PPL Desa Paringan, Mas Edi, dengan teknologi-teknologi yang disampaikan sehingga masyarakat di Desa Paringan ini menjadi lebih sistem pertaniannya menjadi lebih maju. Di Kabupaten Gemah Ripah Desa Paringan, program-program yang telah kita laksanakan, kita dengan mandiri telah melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu di antara itu kita mempunyai gedung Kabupaten Sekretariat yang kita bangun dengan dana mandiri. Terus kita juga mempunyai berbagai agroklimat di berbagai wilayah. Salah satu contoh di Dusun Semambu itu ada tanaman jeruk, ada tanaman ketela sebagai penyupport dari Tape Madu Paringan. Di Dusun Bagusan ini merupakan area lahan sawah di Desa Paringan sekitar 157 hektar yang notabene itu merupakan penyangga pangan masuk salah satu penyangga pangan di Kabupaten Ponorogo, karena di sini di wilayah ini yang kita tempati ini merupakan wilayah yang pola tanamnya padi dan padi karena memang sistem irigasi teknis yang sudah memadai sehingga 3 kali dalam 1 tahun kita selalu menanam padi, tapi kita juga tidak lupa untuk selalu menyupport tanah supaya tanah tidak segera rusak. Prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Kabupaten Gemah Ripah itu tidak terlepas dari dukungan penuh kelompok-kelompok tani di Desa Paringan. 6 kelompok tani itu satu Karangkungan Makmur dengan produk unggulannya pupuk organik dan pupuk organik cair yang telah diolah dari biogas, sisanya itu dijadikan fermentasi pupuk cair, dan yang padat itu dijadikan pupuk organik padat. Terus dari itu juga bisa menjadi gas, sumber gas untuk masak sehari-hari, juga dipakai untuk lampu petromak ketika mati lampu. Di samping itu juga di beberapa kelompok itu telah kita support juga dari Kabupaten berupa mesin molen dan mesin gilingan tepung. Di samping itu juga kita di Kabupaten Gemah Ripah itu merupakan salah satu kabupaten yang bekerja sama dengan Bank BNI 46 sebagai agen BNI 46 atas nama dari anggota kami, Pak Misman. Itu kita menyuplai atau mencairkan BPNT dan mencairkan program PKH. Juga kami juga sudah membuat pertokoan, juga toko obat-obatan, toko kelontong, dan segala usaha yang bisa kita laksanakan di sekretariat itu menjadi produk-produk dari Kabupaten Gemah Ripah. Di tahun 2019, Kabupaten Gemah Ripah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa mesin penggilingan padi, juga ada biaya operasional, sehingga di tahun 2019 kita telah melaksanakan kegiatan penggilingan padi secara mandiri, dan hasil dari penggilingan itu kita kirim ke TTI yang ada di sekitar Ponorogo, toko tani Indonesia di sekitar Ponorogo. Terus berikutnya di tahun 2019 akhir kemarin mengirim 10 ton di Nusa Tenggara Timur dan 8 ton di Jabodetabek. Untuk program-program yang sudah disampaikan ke kelompok tani, harapannya Kabupaten semakin maju, berkembang, dan karena prestasi yang luar biasa untuk tahun 2020 nantinya
maju ke tingkat provinsi, juga mendapatkan prestasi yang baik, paling tidak mendapatkan juara 1. Dan bagi kelompok-kelompok tani yang belum maju ataupun yang belum berkembang, nantinya juga bisa mengikuti Gapoktan yang sudah semakin maju. Dengan program-program yang telah disampaikan ke kelompok tani maupun Gapoktan, seperti bantuan benih padi, bantuan benih jagung, juga pupuk organik cair maupun pembenah tanah yang nantinya akan mendukung program-program pemerintah seperti swasembada pangan berkelanjutan, dan untuk mendukung kegiatan Gapoktan seperti kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat yang kemarin sudah dikirim ke Nusa Tenggara Timur, ke Jakarta, itu juga semuanya untuk menekan harga pangan dan juga mensukseskan program pemerintah yaitu swasembada pangan berkelanjutan. Terbentuknya Gapoktan Gemah Ripah ini adalah untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar kepentingan bersama antara anggota, berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota, mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat. Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, pembiayaan, dan pemasaran. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani di pedesaan. Gapoktan Gemah Ripah Desa Paringan siap maju lomba Gapoktan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur dan siap mensukseskan swasembada pangan nasional. Yes!